المشفع في الورى خير موضع أثرى المشفع في الورى من به حلت عرى كل عبد مذنب من به Pro1 kanal informasi dan inspirasi Pro1. Menyempurnakan cinta dalam keluarga, berbagi kasih, saling peduli dan menyayangi. Sempurnakan ilmu kasih untuk keluarga masa depan, bahagia hingga menuju surga. Bersama Keluarga Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju. Senang sekali sore hari ini kembali menyamai Anda di Keluarga Sakinah untuk edisi hari Rabu 8 Oktober 2025. Dan sore hari ini kembali melanjutkan perbincangan kita di tema pokok tarbiyah dalam rumah tangga. Di bagian ke-14 masih melanjutkan subtema menumbuhkan karakter bijaksana yang berkeadilan. Sore ini saya Hijrah Mawi kembali bersama dengan narasumber kita sekaligus pembimbing acara Dr. Furkan Mawardi MPI, dan pendengar kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Keluarga Sakinah sore hari ini di layanan telepon untuk pertanyaannya di 0822 96 0909 96 dan 0426 2329 709. Anda juga bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook RRI di alamat Facebook RRI Spasi Mamuju. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita, Al-Ustaz Dr. Furkan Mawardi MPI. Assalamualaikum, selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang saya dengar ini Ibu Jiranya yang kurang sehat kedengaran suaranya. Serak-serak mic-nya yang serak-serak. Mic-nya rusak ya Ustaz. Iya, sempat kehilangan suara kemarin, alhamdulillah. Sudah lumayan membaik. Baik, kita di tema subtema kita masih melanjutkan di bagian ke-14 ya Ustaz. Betul, masih. Baik. Untuk itu kami persilahkan untuk pengantar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju yang dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada sore hari ini bisa bersua kembali ya, dalam suasana yang cukup membahagiakan, dan berapapun yang Allah berikan saat ini, kondisi apapun, kita senantiasa itu selalu bersyukur ya. Kalau kita ada acara itu muqaddimahnya, penceramahnya itu selalu bersyukur, meskipun ceramahnya ceramah takziah itu tak bersyukur ya. Artinya apa? Sejauh apapun yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita syukuri, sekecil apapun itu. Bahkan sebenarnya kalau kita terkena musibah pun sebenarnya dalam konteks kearifan itu ya tetap sesuatu yang disyukuri. Karena terkadang kita merasakan nikmatnya sehat itu justru ketika kita sakit. Ya, nikmatnya kita lapar itu ketika kita nikmatnya kenyang itu ketika kita lapar ya. Jadi baru kita terasa, wah mahal sekali tuh sehat ya ketika kita sakit. Nah, tentu bagi orang-orang yang berpikir semua akan menjadi sebuah pelajaran ya. La ayatil liulil albab, itu akan menjadi tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Baik pemirsa yang budiman ya, kita masih di pendidikan tarbiyah dalam menumbuhkan karakter bijaksana yang berkeadilan ya. Jadi tarbiyah ya, jadi dalam rumah tangga. Baik, kita sudah masuk ke poin selanjutnya ya.
yakni ilmu dan akhlak tidak boleh berpisah. Ya, pekan lalu kan 2 pekan lalu ya keadilan sebagai pondasi keluarga, yang sebelumnya lagi bijaksana lahir dan batin. Ya. Kemudian keadilan sebagai pondasi, kemudian ilmu dan akhlak tidak boleh dipisah. Sehingga saya ini belum selesai kemarin. Ya. Ilmu dan akhlak tidak boleh dipisah. Ya. Jadi saya selalu sampaikan, dan ini salah satu cara saya sampaikan bahwa antara iman dan ilmu harus selalu berbarengan. Ya. Orang berilmu itu harus dibimbing dengan keimanan. Ya. Orang beriman pun juga harus tidak boleh berhenti, dia harus selalu menuntut ilmu. Ya. Orang beriman itu berbarengan antara dengan ilmu. Ya. Karena orang yang mengaku beriman itu sudah diperintahkan oleh Allah, itu hukumnya wajib bagi dia untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan kalau kita mau lihat spirit agama kita, itu adalah spirit ilmu. Ayat pertama turun itu adalah perintah untuk berilmu, adalah belajar. Kita mau tarik sejarah kemajuan sebuah bangsa, sebuah daerah, itu dibuka dengan pencerahan keilmuan. Kita bisa lihat ya kemajuan sebuah daerah, sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu sangat ditentukan bagaimana keseriusannya dalam pemerintahannya dalam hal memajukan keilmuan, itu pasti. Ya. Demikian sebaliknya, ya daerah yang tertinggal secara keilmuan itu biasanya tertinggal dalam berbagai hal. Maka ilmu ini sebuah pembuka awal menuju peradaban. Ya, dan kita bisa lihat perjalanan kekhalifahan Islam, ya itu dimulai dengan keilmuan. Ya, saya ingat betul itu ya bagaimana kekhalifahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu begitu penghargaannya orang terhadap kepada ilmuwan itu luar biasa. Yaitu Bahijrah ketika Bani Abbasiyah itu siapa seorang ilmuwan mampu menulis buku, bukunya itu dihargai seberat emas. Ya, jadi kalau dia mampu bikin buku, kemudian bukunya ditimbang, ya mungkin misalnya bukunya itu beratnya 0,5 kilo, ya maka imbalannya adalah 0,5 kilo emas. Ya. Begitu penghargaannya di zaman kekhalifahan terhadap orang-orang yang berilmu. Nah, dan itulah pertanda majunya peradaban ketika ilmu yang diutamakan, ya bukan yang lainnya, karena ilmu. Jadi perintah Iqra ini sejalan, ya bahwa kemajuan itu memang harus kita Iqra dulu. Nah, tentu ilmu ini tidak hanya demikian saja berhenti, tapi juga harus dibarengi dengan keimanan. Ya, ilmu, saya katakan bahwa ilmu itu menuntun kita untuk mengetahui sesuatu, ya, untuk mengetahui ini hal ini haram, ini hak kita, ini bukan hak kita. Ini boleh, ini tidak, ya. Itu adalah ilmu yang mengantarkan kita ke sana. Namun untuk memilih, ya, antara halal atau haram, antara hak kita dan bukan hak kita, itu yang menuntun adalah keimanan. Maka iman seseorang, ilmu seseorang itu sangat dituntut untuk bagaimana dia memiliki iman yang baik. Nah, hadirin berbahagia, apa korelasi antara ilmu dan akhlak di dalam keluarga? Ya. Karena sekolah memberi ilmu, rumah menanamkan akhlak. Dua hal ini harus berjalan bersama. Orang berilmu tanpa akhlak bisa menjadi bencana, berakhlak tanpa ilmu bisa menjadi korban keadaan. Ya. Dan kembali, orang berilmu tanpa akhlak bisa menjadi bencana, berakhlak tanpa ilmu bisa menjadi korban keadaan. Ya. Orang berilmu tanpa akhlak bisa menjadi bencana. Ya, bencananya ya bukan cuma untuk dirinya tapi juga orang lain. Demikian dalam berkeluarga juga, ya. Jadi orang yang berilmu tanpa akhlak, ya dia akan membawa bencana untuk keluarganya, dan berakhlak tanpa ilmu bisa menjadi korban keadaan. Karena kita melakukan sesuatu, ya beribadah itu harus berdasarkan ilmu dulu. Maka ada kaidah al-ilmu qabla al-amal, ya. Al-ilmu qabla al-amal. Jadi sebelum kita beramal itu harus berilmu dulu. Sehingga ada kata tidurnya orang berilmu itu lebih utama daripada beribadahnya orang bodoh.
Jadi tidurnya orang berilmu itu masih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Artinya apa? Ya beribadah kalau tanpa ilmu ya apa yang mau dilaksanakan ya. Dia tidak tahu mana syarat sahnya, mana rukunnya, mana wajibnya ya, hanya semangat saja ya tentu berbeda. Jadi berilmu dulu ya Ustaz ya? Ya, berilmu dulu ya. Iqra dulu ya, makanya kan di Al-Qur'an kan perintah turunkan memang berilmu dulu. Ya, Ya. baik. Bukan cari jodoh dulu. Oke. Bukan cari uang dulu ya kan. Ya, artinya bagaimana dengan orang mencari uang dibarengi dengan keilmuan. Bagaimana orang mencari jodoh dibarengi dengan keilmuan. Oke. Bagaimana dia membangun ekonomi dibarengi dengan keilmuan dan seterusnya. Oke. Ya. Ustaz, kita tahan, sudah ada yang bergabung di sini di ujung telepon. Oke, Kita coba silakan. menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa Pak? Selamat sore Bu, dengan Pak Rahim yang ada di Kabupaten Polman. Pak Rahim di Kabupaten Polman, silakan. Iya, silakan Pak Rahim. Oke, makasih. Baik, langsung saja Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz mengatakan bahwa ilmu itu tentu tidak bisa terpisahkan dengan akhlak. Iya, betul. Ya. Iya. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau kebanyakan saya lihat juga, saya lihat bahwa orang yang berilmu tapi akhlaknya kurang. Iya. Demikian ini Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahim ya. Salman ya? Pak Pas- Rahim ya? Pak Salman pasti. Pak Rahim ya? Oh, Pak Rahim kayaknya. Ah, Salah. Oke. Kayaknya perlu ngopi di Fajar ini. Iya, nggak bisa minum kopi Ustaz. Oh, gitu. Lagi terapi supaya Oh, ini gitu. nggak GERD. Ah iya. Itu kan biasa ngopi sudah apa namanya ini? Itu sudah simbol ya. Ah, simbol. Jadi- Membantu melancarkan gitu ya proses. Jadi ngopi itu kan tidak harus kopi secara real ya. Kurang ngopi ini artinya ya butuh sesuatu ya lagi. sesuatu yang mengingatkan ya. Ayo kita ngopi-ngopi dulu. Itu artinya duduk-duduk ya sambil minum-minum, makan-makan. Ya. Tapi yang diminum tidak harus kopi. Gitu. Oh ya. Jadi ngopi itu sudah simbol dia, bahasa simbol. Iya. Baik, jadi Pak Rahim begini. Saya sepakat ya, banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Itu kenapa itu berarti kurang iman? Karena akhlak itu adalah buah, ya. Jadi akhlak itu Bapak Ibu adalah buah dari iman. Jadi sejauh mana ukuran keimanan seseorang itu akan menjadi buah dalam dia berperilaku. Ya, jadi inilah beratnya Pak ketika orang tidak beriman kemudian dia berilmu dibarengi. Makanya buah dari orang yang beriman itu Pak pasti terbawa oleh terimplikasi kepada akhlaknya. Jadi ilmunya itu akan mengantarkan dia ya itu berbuah menjadi sesuatu yang ihsan, ya sesuatu kebaikan. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi demikian pula dalam rumah tangga Pak. Ya, semua aspek lah ya. Jadi orang ilmu perdagangan ya, kalau dia punya ilmu maka dia akan menggunakan ilmu perdagangannya untuk menjadi pedagang yang baik, yang jujur. Ya, orang yang tinggi kali-kalinya, ya kan, dibarengi dengan ilmu dan iman, ya iman itu dia akan menggunakan kali-kalinya bagaimana dia berbisnis dengan cara yang terbaik. Tapi ketika dia ilmunya ya tanpa dibarengi keimanan, maka kali-kalinya tadi ini yang hebat ini itu bisa saja mengakal-akali orang, nah, gitu. Dan banyaklah semua aspek kehidupan, ya perdagangan, kemudian dalam kepemimpinan pun demikian. Dan itu yang terjadi saat ini, ya. Jadi negeri kita ini kan bukan orang negeri yang bukan kurang orang berilmu, ya, tapi kurang orang berakhlak. Ya, bahasanya ya orang kurang berakhlak itu berarti kurang beriman. Ya, ya jadi Prof Mahfud itu mengatakan orang yang korupsi di Indonesia ini, ya, yang ditangkap KPK maupun yang melaksanakan korupsi besar-besaran itu kelasnya bukan kelas orang bodoh, ya, bukan kelas orang rendahan, justru kalangan elit berpangkat bahkan bertitel, dan titelnya itu bukan kaleng-kaleng, nah gitu. Ya kelasnya profesor, ya doktor lah profesor. Nah ini kenapa? Ya karena tadi kurang iman, ya, kuman, ya, kurang iman. Nah hari berbahagia dan cobaan iman inilah yang paling berat memang,
ya. Bapak Ibu, salah satu kurikulum keluarga kita di akhir zaman ini itu Nabi sudah memberikan pesan. Apa itu? Kita diminta untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi, ya. Jadi surah Al-Kahfi Bapak Ibu ini adalah surah yang Rasulullah perintahkan kita senantiasa membaca dan menjaganya setiap malam di 10 awal atau 10 akhir, ya. Kemudian di setiap Jumatnya kita diminta untuk dibaca sampai ayat 110, ya. Jadi salah satu fitnah akhir zaman, ya, fitnah Dajjal itu, ya, untuk menghalaunya itu adalah dengan kita banyak menjaga surah Al-Kahfi. Apa menjaganya? Ya membacanya, mentadabburinya. Kenapa? Ada 4 hal cobaan di sana yang selalu terupdate, ya, dalam kehidupan kita. Ya, jadi surah Al-Kahfi Bapak Ibu itu ada di surah 18, ya, juznya juz 15, ya. Dia terdiri dari 110 ayat, ya. Di surah Al-Kahfi ini meskipun namanya Al-Kahfi, ya, jadi tapi ada 4 kisah di sana. Ada berapa? Ya, ada 4 kisah. Ya, kisahnya Ashabul Kahfi, kisahnya pemilik kebun, ya, kisahnya Dzulqarnain, dan kisahnya Musa dan Khidir, ya, gitu. Nah, kisah ini sebenarnya memberikan pesan bahwa inilah tantangan terus kita dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Ya, di akhir zaman ini Bapak Ibu, cobaan apa yang pertama? Itu cobaannya Ashabul Kahfi. Apa cobaannya Ashabul Kahfi? Itu cobaan keimanan. Ya, untuk mempertahankan keimanannya kan Ashabul Kahfi dia pergi, ya, keluar dari kampungnya. Kemudian dia melarikan diri karena akan dihantam dan akan dibunuh, diancam dan dibunuh, hingga dia lari ke gua, ya, gitu. Jadi pertama adalah cobaan iman. Yang kedua kisahnya pemilik kebun, ya, terkait mengenai harta, kekayaan. Ya, ini fitnah, ya. Yang ketiga adalah jabatan, ya, kisahnya Dzulqarnain, ya. Kemudian yang terakhir adalah kisahnya fitnah ilmu, yakni Musa dan Khidir, ya, gitu. Di 4 ini adalah menjadi fitnah seakhir zaman, ya, yakni fitnah iman, fitnah harta, fitnah kedudukan, dan fitnah ilmu. Nah, keimanan Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sekarang ini ujian keimanan kita betul-betul dicoba di zaman ini, ya. Jadi aspek perusak keimanan itu kan sekarang sudah berbagai aspek bisa menyerang, gitu. Ya. Maksiat begitu mudah, ya. Maksiat ada di ujung jari, ya. Kalau bahasanya Al-Qur'an di surah Yasin itu kan, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, ya, wa tasyhadu arjul makan yaksibun, ya. Akan tiba hari tangan akan berbicara, mulut akan disumpel. Ini ayat ini turun 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Mbah Hijrah. Orang mengatakan bagaimana tangan itu berbicara? Ya. Waktu itu belum ada HP, belum ada apa. Tapi Nabi sudah memberikan, Al-Qur'an sudah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Akan tiba nanti mulut akan ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Kalau orang mengatakan dulu mulutmu harimaumu, sekarang bukan. Jarimu harimaumu. Bisa jadi dia mingkem. Ya, tidak bicara, tetapi luar biasa, ya. Tangannya bicara, ya. Jadi fitnah dia bisa bikin, fitnah dia bisa sebarkan, ya. Ya, bicara seperti ini, ada ustaz dia dipotong videonya, ya kan? Kan bisa aja begitu. Ya, ya itu kan? sudah sering terjadi seperti itu. Ustaznya siapa yang foto sendirian, ya, disandingkan dengan perempuan, ya, kemudian disebar ke media sosial dan seterusnya, ya. Dipelintir kalimatnya seorang yang dibenci dan seterusnya. Ini kan fitnah-fitnah akhir zaman ini, ya. Begitu mudahnya ini jari menyebarkan keburukan, begitu mudahnya ujung jari ini memfoto, memframe, ya, mengkat, memoto dan seterusnya, hanya untuk mencelakakan seseorang.
hanya untuk menyebarkan aibnya dan seterusnya. Ya. Jadi cobaan keimanan. Betul Pak Rahim ya. Jadi ini kurikulum yang perlu kita baca surah Al-Kahfi ya. Tentu kalau terus kita akan dalam nanti di bab-bab selanjutnya terkait mengenai kurikulum keluarga gitu. Baik, kita sepertinya sudah diserbu pertanyaan nih Ustaz. Oh ya, silakan. Ya, untung buka HP ini soalnya di komputer sepertinya tidak terbaca. Oh begitu, silakan. Ya, ada Andi Faiza Zahira. Saya atas nama Andi Faiza dari kelas 3 Ekonomi Pembangunan. Wah, mahasiswa ini. Ya, mahasiswa baru sepertinya sudah diserbu kita ini, Pak Ustaz. Baik, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit keluar dari tema. Pak Ustaz, Ya, apakah nggak apa-apa. Nampaknya peserta baru. Ya, seru baru ya. First time istilahnya ya, bergabung di keluarga Sakinah. Katanya saya memiliki tetangga laki-laki, Ustaz, yang dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah tetangga saya ini menikah beberapa bulan, istrinya tiba-tiba pulang kembali ke rumah orang tuanya. Jadi pertanyaannya, langkah apa yang bisa diambil oleh suaminya ini? Yang pulang siapa? Istrinya? Istrinya yang pulang karena katanya karena dijodohkan mungkin belum siap begitu. untuk itu. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama bagaimana sih konsep dijodohkan itu dalam agama? Ya, orang tua memang itu salah satu tanggung jawabnya adalah mencarikan jodoh dan menikahkan anaknya. Ya, makanya perintah Al-Quran itu kan sebenarnya itu pesannya kepada orang tua. Ya, nikahilah, ya nikahkan anakmu itu, carikan perempuan yang begini ya, tungkalu mar'ali arba'ah gitu kan. Anak perempuanmu jodohkan dia, nikahkan dia dengan laki-laki dengan 2 ya kan. Pertama yang paling bagus akhlaknya, yang kedua pertama memiliki pemahaman agama yang baik, kedua akhlak yang baik. Itu kan sebenarnya pesan yang Rasulullah sampaikan kepada orang tua. Dan orang tua salah satu tugasnya adalah bagaimana mencarikan pasangan terbaik kepada anaknya. Ya. Gitu. Jadi konsep dijodohkan itu adalah baik. Dan saya yakin dan percaya sampai hari ini orang tua itu pasti mencarikan yang terbaik untuk anaknya. Ya, saya kok belum menemukan itu ada orang tua mencarikan jodoh anaknya yang buruk. Ya, belum. Ya. Yang saya dapatkan itu di sinetron, ya kan? Ya? Nah, ya supaya lunas utangnya gitu kan, jodohkan sebagainya. Tetapi secara nurani seorang tua itu mesti menginginkan bagaimana anaknya kasihan ini itu mendapatkan pasangan yang baik. Ya. Makanya terkadang dia ikut andil menjodohkan, ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau dijodohkan, baik-baik saja, ya. Ya. Selama memang orang tua itu punya niat baik, dan saya yakin naluri seorang orang tua itu menginginkan punya menantu yang baik pula, ya kan? Jadi suaminya harus ambil nih istrinya yang pulang. Yang kedua dibiarkan Ustadz. Ini yang pertama tadi kan mengenai karena dijodohkan. Iya. Jadi istri pergi, ya meninggalkan rumah, ya meninggalkan tanpa izin mungkin ya, lari. Pertama bersabar Ki. Ya, bersabar. Konsep seperti ini dalam rumah tangga itu konsep pertama adalah bersabar. Ya, ingat ini sabar itu adalah awal mula kita mampu menyelesaikan masalah. Ya, dan emosi awal mula ya makin rumitnya sebuah masalah. Sudah kembali ya, sabar itu adalah langkah utama kita bisa menyelesaikan masalah dan terselesaikan masalah-masalah lainnya. Emosi ya, kemudian marah yang meledak-ledak itu justru awal mula makin rumitnya, makin runyamnya sebuah masalah. Jadi kalau istri minggat, pertama bapak ya sabar dulu, sabar. Kemudian minta banyak pertolongan kepada Allah, ya banyak ibadah. Turunkan tensi dulu, ya. Apalagi kalau saya dengar tadi ini kemungkinan besar ini pengantin baru, ya pengantin baru, ya. Jadi pengantin baru itu egonya masih, kemudian mau menang-menangan, ya. Kemudian tadi ini masih penyesuaian. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk berpisah atau cerai, jangan, ya.
Bapak Ibu ya yang punya pasangan ya jangan ya. Jadi masalah itu selalu ada. Tidak ada rumah tangga yang mulus ya. Hatta rumah tangga Rasulullah ya kan. Ada saja riaknya ya kan. Kayak manusia Rasulullah manusia biasa. Rasulullah pernah bertengkar dengan istrinya, dimarahi sama istrinya? Oh pernah, gitu kan? Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah? Pernah, ya kan? Rasulullah pernah dimarahi sama istrinya? Pernah. Jadi istri marah itu sudah harus zaman dulu ya. Nah, jadi ada yang berbahagia, ya. Jadi pada kisah Nabi, ya? Nabi juga ya minta. Ada kisahnya itu diminta Aisyah minta dikembalikan ke Abu Bakar gitu kan? Iya betul. Ya itu masalah. Saya lupa. Yang jelas pernah lah ya. Nabi diminta bersama-sama dihadapkan beliau di depan mertuanya Abu Bakar. Baik. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang kalau ada masalah seperti yang tadi diceritakan oleh Adinda ini awalnya adalah bersabar dulu. Ya kemudian jangan terbawa emosi ya. Yakini bahwa ini adalah masalah rumah tangga yang insya Allah akan terselesaikan. Kita minta, kedua minta pertolongan banyak-banyak kepada Allah. Ya, kuatkan tahajud, ya kuatkan ngaji, kuatkan takarrub, ya kuatkan zikir. Ya, siapa sih yang punya hatinya istri itu? Ya, siapa sih yang punya hatinya itu suami? Siapa yang punya hatinya itu orang tua? Ya, kan Allah yang punya. Ya. Mudah sekali Allah bolak-balikkan itu. Ya, ya muqallibal qulub, ya kan? Jadi yang membolak-balikkan hati, ya kan? Bisa saja ya, mungkin istrinya emosi, marah dan seterusnya. Apakah harus langsung dibujuk nih Ustaz? Itu pelan-pelan dulu, makanya tadi bersabar ya. dulu ya. Jangan tiba-tiba langsung datang depan orang tua mertuanya. Anakmu sudah jadi bisa ya, sudah diserahkan ya. Apapun harus balik, apapun resikonya. Tenang dulu. Ya, cooling down. Ya cooling down ya istilahnya ya cooling down. Karena tadi saya katakan pekerjaan yang dimulai dengan emosi itu justru awal mula masalah itu makin runyam. Ya, cooling down dulu 2-3 hari. Ya, 3 hari ya. Biasanya kan begitu memang. Kenapa ada ya konsep? Jangan hanya pergi ya sampai masa orang cerai pun kan masih ada itu. Ya, kan? Ada konsep masa iddah. Iddah itu kan sebenarnya begitu Islam memberikan bahwa ini sebenarnya manusia itu ya ada potensi memang emosinya meledak sehingga harus dia cerai dan itu Allah masih kasih sayangnya masih berikan kesempatan ya. Jadi ide itu kan bukannya hanya masa menunggu tapi masa rekonsiliasi ya. Ya kembali merenung ya apa yang dirasa ketika tidak punya pasangan apa seterusnya. Jadi Dinda kalau punya teman atau saudara bisa disampaikan bersabar dulu dan kuatkan ibadah. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah minta tolong ya kepada walinya ya kepada orang tuanya atau saudara-saudara yang memang bisa menjadi penengah. Ya. Jangan cari orang yang tidak kompeten. Ya jangan ya. Apalagi berpihak di satu ya jadi cari orang yang memang oleh istri ini masih bisa didengar ya bisa menjadikan dia orang tuanya itu. Kemudian tadi jadikan pelajaran semua apa sih kenapa istri saya begini ya. Ingat menikah Bapak Ibu itu bukan kita yang minta jadi ini, kita yang berusaha untuk melayani ya. Menikah itu bukan kita meminta perhatian sebanyak-banyaknya, tapi kita yang harus memberikan perhatian sebanyak-banyaknya. Bukan yang kita menuntut pasangan untuk berkorban, tapi kita yang menuntut diri kita untuk berkorban. Kalau dua-duanya semuanya saling menyadari, maka akan terjadi kehidupan yang penuh dengan harmoni dan ketenangan. Ya si suami tidak menuntut banyak karena dia menyadari bahwa saya harus banyak memberi kepada istri. Istri pun juga menyadari saya menjadi istri tidak boleh banyak menuntut, saya harus banyak memberi kepada suami, memberikan perhatian, memberikan kenyamanan. Nah ketika merasa semua punya tanggung jawab memberi, maka ketemulah di tengah-tengahnya. Apa itu? Saling menghargai, memberikan kenyamanan, harmoni, dan inilah jalan mulus untuk menggapai sakinah. Iya, istrinya udah kembali pulang tuh nanti ya. Insya Allah ya, semoga didengar ini ya. Iya, kita mau jeda sejenak tapi nampaknya kita tahan dulu. Ada yang mau bergabung berikut ini dari layar telepon. Halo, assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan siapa? Dengan Nirma di Polman. Dengan Nirma di Polman. Silahkan langsung pertanyaannya. Ini temanya apa ya? Soalnya baru monitor. Ya, temanya keluarga, bagaimana mendidik anak menjadi pribadi yang bijaksana dan berkeadilan. Tadi juga sempat menyinggung soal huru hara gitu ya, permasalahan dalam keluarga, bagaimana cara memecahkannya gitu. Iya. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya ini soal tentang mendidik anak. Mm-mm. Ya, kadang-kadang ada orang bilang jangan dikerasin. Terus kalau anak memangnya ada pada saatnya anak itu karena ada bilang kalau selalu dikerasin begini ya, pasti keras, wataknya jadi keras. Mhm. Terus kalau anaknya juga keras, kita didiamin kayak gimana itu Pak Ustadz? Oke, baik. Ibu Nirma lah ya. Nirma. Nirma. Ya. Saya mohon tentunya dari Pak Ustadz, karena kenapa kalau itu dalam lingkup keluarga, kalau kita itu tidak pingin kerasin anak, tapi isi lain ada yang ini kalau kita bicara jadi dia yang jadi lawan kita, begitu Pak Ustadz. Ya, baik. Itu saja ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz mengerti. Makasih banyak. Oh, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di pekan pertemuan sebelumnya juga sempat dibahas bagaimana istilah memukul dalam Islam Ya. itu ya. Ibu Nirma yang berbahagia, sama Bu ya, kita juga punya anak. Ingat Bu, yang pertama ya, anak kita nggak mampu dia mengubah. Ingat ya, kita nggak mampu mengubah seseorang. Kita hanya berusaha. Ya, ingat Bu, anak kita itu titipan. Ya. Kita nggak mampu mengubah dia untuk jadi apa. Kita hanya berusaha. Ya. Jadi jangan mau paksakan diri, mau tak harus sama dan harus jadi, dan itu waktu itu. Kita kan kadang menjadi orang tua tidak sabaran. Ya. Ya. Kita mau anak tak begini di saat ini, ya harus begini dan tidak boleh begini. Ingat Bapak Ibu, pendidikan itu punya tahapan. Punya tahapan. Ya. Salah satu cara terbaik dalam mendidik anak itu tahapannya adalah kesabaran. Kesabaran ya. Jadi jangan mau maksa diri, ekspektasinya terlalu tinggi. Pokoknya Pokoknya harus begini. pokoknya harus begini ya. Kalau tidak begini Dipukul ya? pukul. Izin Bapak Ibu, kita di dalam Quran itu kan disuruh untuk marhamah, ya berkasih sayang. Marhamah. Jadi jangan memaksakan anak tak sesuai keinginan dan jadi waktu itu. Tugas kita hanya mendidik, menasihati, dan yang terpenting mendoakan. Ya, ingat Bu, ya, doa tak orang tua apalagi ibu itu tidak ada penghalang itu, ya, tidak ada penghalang, ya. Makanya kan doa ibu itu Menembus langit ya, istilahnya. menembus langit, berbahaya itu, ya. Makanya orang tua itu kan dilarang untuk berdoa yang buruk, karena jangankan yang baik, yang buruk aja bisa mustajab, ya, apalagi yang baik, ya gitu. Ya. Jadi sebaiknya berdoa yang baik-baik saja. Berdoa yang baik-baik saja. Jadi ibu izin jangan putus asa, terus mendidik, mengingatkan, dan Bersabar berdoa. cuy. Ya, Terutama ya. dibungkus dengan kesabaran. Ya. Ingat Wal-Asri kan begitu. Wal-Asri itu kan tafsirnya Hamka, bahwa semua manusia itu kan rugi kecuali orang beriman, beramal soleh, ya. Jadi orang itu akan rugi ketika tidak punya iman dan imannya tidak berbuah amal soleh. Dan amal soleh itu berlanjut dengan apa? Tidak hanya dia soleh, solehnya itu dia harus mensolehkan diri orang lain dengan cara apa? Watawasau bil haq, saling mengingatkan. Saling mengingat. Dan ingat, menjadi orang beriman dan menjadi orang soleh dan mengajak orang soleh itu nggak gampang, harus dibungkus dengan Kesabaran. watawasau bis sabar, ya. Oke, sabar ya Bu. Jadi Tapi izin Bapak Ibu. pertanyaan mungkin Ustadz, boleh tidak memukul atau mungkin ada batas usia di saat itu sudah boleh? Perintah Nabi kan memang ada fadribu, ya. Jadi ketika ajari anakmu 7 tahun untuk sholat, 10 tahun pukullah dia. Ada kalimat pukul. Ya, 10 tahun pukul. Ya. Tapi pukul ini Bapak Ibu tentu bukan yang menyakiti, ya. Bukan yang sifatnya membekas, ya. Apalagi trauma. Baik. Ya. Tidak menyakiti fisik dan hati mungkin. Ya, jadi tidak membekas, tidak menyakiti, ya, fisik maupun hati, terutama psikologinya.
pukulannya apa ya? Pukulan dengan kenyamanan. Pukulan dengan, kalau saya memahami itu pukulan itu kan tidak harus fisik, bisa pukulan dengan nasihat, ya, nasihat yang menggelbah, ya gitu kan. Nasihat yang bijak yang bisa didengarkan gitu. Dan bisa memang langsung mengena Iya, gitu. mudah untuk dipahami. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, anak tak jangan paksa jadi hari itu. Ya. Doakan saja. Banyak orang tua doanya Allah kabulkan nanti. Ya. Nanti ya, bukan saat itu. Mungkin di saat itulah Allah menguji kita punya kesabaran. Sabar itu kan ditaunya orang sabar kan ketika ada ujian. Ya. Ya kan? Jadi ukuran orang ikhlas itu kan tergantung ujian. Bagaimana diketahui Anda ikhlas kalau tidak ujian? Ya, bagaimana dikatakan Anda bersabar kalau tidak ada ujiannya? Ya. Demikian pula orang tua itu kan dilatih semua keikhlasannya, dilatih kesabarannya, itu salah satu dengan ujiannya. Ya. Dan mungkin dengan anaknya seperti itu adalah ujian dia untuk memperbanyak pahala. Ya. Kami di Universitas Muhammadiyah Mamuju ya baru saja pelaksanaan PMB, ada 500 hampir 600 mahasiswa kami. Ya, salah satu ketika hari pertama itu kan tes baca Al-Qur'an. Ya. Laporan kemarin dari tim Al-Islam dan Kemuhammadiyaan itu hampir setengah lebih lah. Mahasiswa baru itu di Universitas Muhammadiyah Mamuju itu bermasalah dalam baca Al-Qur'annya. Ya kan bahkan ada 7% kayaknya. Yang bisa ya sekitar 10-20% aja. Yang lancar ya agak-agak bisa ya ada 30%. Jadi ya semua mengatakan, "Aduh, kenapa bisa begini. Waduh, berat ini apa semua." Ketika saya bicara, saya pegang mic ya. Bapak Ibu justru ya ladang pahala itu justru dengan makin banyak tidak bisa baca Al-Qur'an, itu berarti ladang kita untuk bisa mengajar. Ya. Makin banyak kita aja makin banyak pahalanya. Ya. Makin sedikit orang bisa baca Al-Qur'an, berarti peluang kita untuk mengajar mereka begitu besar. Coba kalau bisa semua pintar semua tidak lebih peluang. Justru peluang. Ingat, pahala itu berbanding lurus dengan banyaknya rintangan. Al-ajru ala qadri masyaqqah, ya. Pahala itu berbanding lurus dengan banyaknya rintangan. Ya. Demikian. Mungkin prinsip menyusahkan itu harus ya. dibuang jauh-jauh. Jadi Bapak Ibu siapa tadi Ibu Nirma ya, jadikan bahwa ya Allah berikan ini anak seperti ini ujian bagi saya, cobaan bagi saya, menguji kesabaran saya, menguji keikhlasan saya. Jadi jangan lupa Bu ya, doanya orang tua, doanya ibu itu tidak ada penghalangnya. Tinggal kita bersabar kapan doa itu Allah ijabah, Allah makbulkan. Ya. Mungkin demikian Bu. Baik kita jeda sejenak Pak Ustadz. Oke, boleh. Pendengar, Anda masih bersama kami di Keluarga Sakinah. Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah, keluarga bahagia menuju surga. Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah, keluarga bahagia menuju surga. Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah, keluarga bahagia menuju surga. Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya. Ada apa Pak?
Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak. Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya. Iya, Bu. Ngerjain tugasnya ntar siang aja Masih lama juga. A few inches later. Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu. A few moments later. Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya. One eternity later. Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur. Hehe. A few inches later. Capek banget. Kayaknya nggak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh. Eventually. Udah jam 6:30. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang. Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya, ada apa Pak? Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak. Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah, keluarga bahagia menuju surga. Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Keluarga Sakinah untuk edisi hari Rabu hari ini 8 Oktober 2025. Kita langsung ke pertanyaan Ustadz. Yep. Ya, di sini ada Sri Ayul Lestari ingin menanyakan. Oke, kita skip aja yang ini Ustadz ya. Mengapa keluarga Sakinah dianggap sebagai pondasi oleh keluarga begitu Ustaz? Apakah ini dijawab atau kita skip? Kenapa keluarga Sakinah menjadi pondasi dalam keluarga? Bukan jadi pondasi. Jadi keluarga Sakinah adalah mimpi, ya, adalah tujuan kita bersama. Tujuan ya? Ya, tujuan. Pondasinya harus sebelum keluarga Sakinah berarti ada pondasi lain ya, gitu? Pondasi keluarga itu adalah iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Hasilnya adalah Sakinah. Keluarga Sakinah ya hasilnya ya. Oke. Baik. Apakah boleh memutus hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengan orang tua kita? Oke, yang bermasalah orang tuanya tapi dia ikutan juga ya. Justru yang diminta adalah menyambung silaturahim. Jangan kita ikut keluarga putus, kita juga memutuskan generasi berikutnya. Ya, perintah Al-Quran itu kan wasilul arham, ya. Jadi ada 4 hal itu yang Nabi mengatakan engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kalau istilahnya gimana Ustadz? Kalau misalkan bukan kita yang duluan nih istilahnya, orang lain yang duluan yang memutus hubungan itu. Iya. Apakah ada rasa canggung untuk kita yang memulai? Tugas kita itu bukan membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, salah satunya dengan menjalin silaturahim. Dan itu membuat kita jalan pintas
ya masuk surga. Kata Nabi 4 hal itu ya, yang afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu fil laili wan nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalam. Ya. Kata Nabi, afsus salam, sebarkan kebaikan, sebarkan keselamatan, ya, sebarkan kedamaian, ya, afsus salam, ya, selalulah mengucapkan salam, artinya sebarkan kebaikan, sebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan, ya. Wasilul arham, ini. Dan jalinlah senantiasa silaturahim, ya. Dan yang keempat, wasallu fil laili wan nasu niyamun, dan salatlah, bangunlah untuk salat di malam hari, wan nasu niyamun, ketika banyak manusia tertidur. Ya. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Oke, meskipun mungkin berat mungkin ya, tapi patut dicoba, harus dicoba Ustaz ya. Ya. Perintah agama itu ya memang demikian. Jadi terkadang kita yang merasa berat, ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu berat gitu, ya kan? Alangkah baiknya sugesti di awal itu dihilangkan, yang dari pikiran kita yang mengatakan aduh berat nih gitu ya. Ya karena yang berat itu kan kita memaafkan. Ya. Kan artinya memberi maaf, ya. Memberi maaf. Yang baik itu kan memberi maaf. Ya, artinya dia yang putuskan duluan, saya tidak mau, berarti kita memang tidak mau. Seperti apapun perlakuan orang terhadap kita, kalau kita mau tetap berbuat baik. Ya, dan itu memang ya kelas Nabi memang. Tapi kan ajaran Nabi begitu. Kita kan selalu maulid ini, ya kan? Baru saja udah maulid lagi. Maulid kan selalu itu adalah bagaimana mencontoh Rasulullah, meneladani. Ya. Dan ilmunya Rasulullah itu ya dalam berinteraksi ya memang begitu. Ahsin ilaman ahsana ilaika, wa ahsin ilaman asa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu, dan juga balaslah orang yang berbuat jahat kepadamu dengan kebaikan. Oke. Pokoknya harus dicoba ini. Ya, ini perlu riyadhah ya. Perlu latihan. Sama kita semua ya. Perlu riyadhah. Perlu olahraga. Olahraga batin. Olahraga batin ya. Olahraga mudah memaafkan, olahraga hati ya, olah hati. Olah hati, baik. Olahraga. Baik, Andi Asikin, bagaimana kita sebagai orang tua dapat menanamkan nilai-nilai keadilan dan bijaksana kepada anak? Oh, ini di skip yang di atas tadi. Yep. Hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua apa saja, baik hak spiritual, fisik maupun emosional. Ya, baik. Terima kasih. Pertama ya tentu seorang tua ya, pertanyaannya masuk semua ini ya, hak orang tua jasmani rohani ya. Tentu sebagai orang tua berkewajiban memberikan makanan terbaik untuk anaknya. Ya. Memberikan energi yang terbaik untuk anaknya, pertumbuhannya ya. Dia harus mesti tahu bagaimana pertumbuhan anak ini, apa aja yang tepat ya, vitaminnya, proteinnya, kemudian kalsiumnya untuk anak. Tapi tidak hanya berhenti di situ ya. Kebutuhan spiritualnya juga itu harus mesti terpenuhi. Dan orang tua yang punya tanggung jawab di situ, Mbak Ijra. Ya. Jangan kita terlalu risau anak kita ketika sakit ya. Ya wajar risau, is okay gitu kan. Begitu anak demam, langsung cari obat terbaik, apotek, telepon dokter, bawa ke rumah sakit dan seterusnya. Tapi anaknya tidak bangun subuh, biasa-biasa saja. Ya. Ini problem. Jadi begitu anak kita hanya sifatnya sakit jasmani, itu dianggap hal yang sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sesuatu yang harus segera diseriusi, sesuatu yang harus segera kita cari obatnya, sesuatu yang harus kita segera cari solusinya, bagaimana sakitnya ini bisa segera sembuh ya. Tetapi ketika anaknya meninggalkan sholat, anaknya tidak pergi ngaji atau belum bisa ngaji, ya is okay aja, biasa-biasa saja. Ini kan nggak fair ya. Sementara ya kebutuhan rohani anak-anak ini itu adalah bekal awal ya, pondasi awal anak kita ini untuk menjadi orang ya. Kalau kita hanya berusaha terus bagaimana jasmaninya anak-anak, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana tempatnya, bagaimana baiknya ya, monyet pun juga perhatian kepada anaknya itu
ya kan? Burung yang terbang pun dia berkali-kali bagaimana membuat sangkanya untuk terbaik untuk anaknya. Ya, kita lihat di itu bagaimana burung, bagaimana harimau ya mati-matian untuk mencarikan makan untuk anaknya. Ya. Tapi itu kan harimau yang hanya bisa ada binatang ya. Tapi kalau hanya kelas itu yang kita buruk, maka kita ya 11-12 dengan binatang. Tapi bukan cuma itu, manusia bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani anaknya, tapi yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rohani untuk anaknya, spiritual untuk anaknya. Ini yang membedakan, ya. Bagaimana anak ini bisa tumbuh dengan baik, bisa menjadi anak yang soleh, ya. Bagaimana tumbuhnya itu dengan ketaatan, bagaimana dia di umurnya dia mampu sholat dengan baik, menghafal bacaan sholat, ya kan? Ya, kemudian dia bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas secara akademis dan juga cerdas secara spiritual, secara emosional. Jadi dia cerdas secara akademiknya, namun juga kemudian kuat secara fisiknya dan juga kuat secara hatinya. Ini tentu menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ini terkait dengan dampak yang ditimbulkan pada anak ketika tidak ada pembentukan karakter keadilan. Gimana pertanyaannya? Apa dampaknya? Bagaimana ketidakadilan dalam keluarga ini berdampak pada pembentukan karakter di masa depan? Ketidakadilan dalam keluarga. Ya pasti berdampak lah, ya kan? Jadi anak itu kan pencontoh, ya. Dia pencontoh. Jadi ketika melihat bapaknya demikian, ya itu juga dicontoh. Jadi kalau apa dampaknya, ya akan berefek kepada anaknya. Begitu jawaban saya, ya. Ingat ya, anak itu, Bapak Ibu, adalah pencontoh terbaik, ya. Pengcopy paste terbaik, ya. Jadi anak itu pengcopy paste terbaik apa yang dilihatnya. Jadi kalau sering lihat bapaknya pembohong, bohongi, ya, ikut-ikut itu, ya. Ya sering lihat ibunya begini, ikut itu. Ya anak itu adalah penyontek, ya, adalah pengcopy paste, fotokopi terbaik yang dilihatnya. Tentu yang paling sering dilihat adalah orang-orang di keluarganya. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi pembimbing yang baik, menjadi pencontoh terbaik, karena apa yang kita lakukan itu akan di copy paste oleh anak-anak kita, termasuk dalam hal kehidupan berkeadilan. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz. Apa hukumnya untuk orang tua yang menzolimi anak-anaknya? Apa hukumnya kalau orang tua yang menzolimi anaknya? Iya, mungkin kalau terbukti secara hukum itu jelas ada aturan dalam hukum, ya. Tapi mungkin jadi kalau hukum negara ya jelas ya. Sekarang kan apalagi sekarang ini ya. Jadi anak bisa menuntut orang tuanya. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, saya kok sampai sekarang ya jarang sih menemukan orang tua menzolimi anak, ya. Pun ada ya, naudzubillah gitu kan. Yang jelas ketika ada orang tua yang lalai, sebenarnya dia berdosa kepada Allah langsung, ya. Karena anak itu kan amanah. Ya ketika orang tua tidak menjalankan amanah dengan baik, maka dosanya langsung kepada Allah. Langsung, ya? Iya, karena ini kan adalah amanah, anak adalah titipan. Ya ketika amanah itu tidak dijalankan dengan baik, berarti ada khianat, ya. Dan itu hubungannya langsung dengan Allah. Ya, anak itu adalah titipan, amanah, ya. Kalau kita tidak menjalankan dengan baik, pasti khianat. Khianat inilah itu urusannya langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah, ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Ustadz. Ada Imah sudah bergabung juga. Apakah ada ayat atau hadis yang dapat menjadi pedoman dalam menumbuhkan karakter bijaksana dan berkeadilan bagi anak? Ya. Apa tadi ini? Hadis. Dalilnya coba ada di sini keadilan, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Di Al-Hujurat ayat 9, innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, Al-Hujurat?
Al-Hujurat ayat 9 ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang i'dilu huwa aqrabu littaqwa ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena itu adalah jalan orang untuk orang bertakwa. Baik. Jadi banyak dari terkait mengenai keadilan. Oke. Baik, Ustaz, tidak terasa kita berada di akhir acara. Yep. Sepertinya pertanyaan mungkin kita bisa tampung untuk minggu depan. Okay. Apabila pun tidak diserbu ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai di penghujung acara. Baik, untuk sore ini kami langsung persilakan Ustaz untuk penutup. Masih di subtema hari ini kita bahas satu, yakni ilmu dan akhlak tidak boleh dipisah ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Inilah tujuan utama Rasulullah yang sampaikan kepada kita semua. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Jadi akhlak adalah buah dari sebuah keimanan, dan ini yang harus selalu ditumbuhkan dalam rumah tangga kita. Maka ilmu ya harus terbarengi dengan akhlak. Akhlak adalah buah dari keimanan, dan inilah yang kita rindukan saat ini. Dan rumah tangga ya harus menjadi tempat pabrik menghasilkan orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena dibimbing oleh orang-orang tua yang beriman dan berakhlak pula. Baik, terima kasih Ustaz untuk sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaannya, baik yang telah bergabung di layanan telepon dan juga di live Facebook RRI. Untuk sore hari ini, keluarga Sakinah, terbiar dalam keluarga, di bagian ke-14 menumbuhkan karakter bijaksana yang berkeadilan. Kami usaikan, saya Hijrah Mawi bersama dengan narasumber kami Al-Ustaz Dr. Furqan Mawardi MPI pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja kita ikuti program acara Keluarga Sakinah. Pembimbing acara